warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Ramadayanti, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STK IP PGRI Lubuk Linggau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat rencana ataupun program pendidikan yang berisi berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, disusun, dan direncanakan secara sistematik atas dasar norma-norma yang berlaku dalam proses pembelajaran bagi tenaga kependidikan dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya, mengenai telaah kurikulum. Telaah kurikulum merupakan suatu pemeriksaan, penelitian, atau kajian terhadap kompetensi, materi, evaluasi, serta perencanaan atau program proses belajar mengajar yang dapat dijadikan pedoman bagi guru di sekolah. Prinsip kurikulum yang pertama yaitu relevansi ataupun kesesuaian, yaitu adanya kesesuaian antara tujuan, isi, dan sistem penyampaiannya yang harus relevan dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat, tingkat perkembangan dan kebutuhan siswa, serta serasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua yaitu fleksibilitas. Kurikulum hendaknya dibuat sefleksibel mungkin agar dapat disesuaikan, dilengkapi, diubah, atau bahkan dikurangi berdasarkan kebutuhan ataupun keadaan daerah setempat. Serta hendaknya dapat mempersiapkan kehidupan anak di masa sekarang dan yang akan datang. Yang ketiga yaitu kontinuitas ataupun berkesinambungan. Kurikulum dibuat untuk mempermudah guru dan siswa dalam melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar karena memiliki hubungan fungsional yang bermakna berdasarkan jenjang pendidikan, struktur satuan pendidikan, dan perkembangan siswa. Yang keempat yaitu efektivitas. Efektivitas di sini berkenaan dengan keberhasilan dalam pelaksanaan kurikulum baik secara kualitas maupun kuantitas yang pengembangannya harus memperhatikan aspek utama kurikulum seperti isi, tujuan, pengalaman belajar, dan kebijakan dari pemerintah. Yang kelima, efisiensi. Kurikulum harus praktis, mudah dilaksanakan, dengan tetap mempertimbangkan pendaya gunaan dana, tenaga, sumber daya tersedia, agar dapat mencapai hasil yang optimal. Fungsi kurikulum yang pertama bagi peserta didik, yaitu dapat mengukur kemampuan diri peserta didik. Yang kedua, bagi pendidik ataupun guru, yaitu berkaitan dengan penerapan cara mengajar yang dapat dijadikan guru dalam mengajar di sekolah. Yang ketiga, yaitu bagi orang tua. Ketika orang tua tahu kurikulum yang dipakai anaknya di sekolah, maka orang tua dapat menuntun, memberikan pengajaran yang sesuai dengan kurikulum yang dipakai di sekolah. Yang keempat, yaitu bagi sekolah dan dinas pendidikan, yaitu kurikulum dapat menyeragamkan pengetahuan untuk kelompok daerah. Dasar kurikulum yang pertama yaitu religius, yaitu dasar yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua yaitu falsafah, yaitu dasar yang memberikan arahan dan tujuan pendidikan yang mengandung kebenaran terhadap nilai-nilai pandangan hidup. Yang ketiga yaitu psikologi, yaitu memiliki peranan penting terhadap tahapan psikis yang berkaitan dengan perkembangan peserta didik. Yang keempat yaitu sosiologis, yaitu memiliki peranan penting terhadap pengembangan kebudayaan, sosialisasi, dan rekonstruksi masyarakat. Tujuan kurikulum yaitu mengembangkan kemampuan,
membentuk watak serta peradaban yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, serta dapat mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Relevansi kurikulum dengan standar pendidikan nasional terdapat berdasarkan PP nomor 19 tahun 2005 meliputi standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar penilaian, dan standar evaluasi. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.